Kalau di film ini si pahit lidah itu, apa yang diomongin kejadian. Iya, kan kekuatan super. Setiap orang mendengar suara saya mau mendengarkan dan mau melakukan. Yang belum tahu jadi, hah? Ternyata apa? Wow. Akan banyak kejutan ini. Kita pengen dengar suaranya Mbak Sruti Respati ini yang dulu berhasil memenangkan AMI Award. Cantik jelita paras nan mewangi bunga-bunga. Hai Metafams, Dewa Maesa balik lagi. Kali ini di podcast nyambung nggak sih? Karena yang nggak nyambung malah bikin makin penasaran. Dan tentu saja tema kali ini menarik. Ini kalau ngomongin soal budaya itu saya seneng banget. Saya kelahiran Solo, warga Solo. Itu kalau ngomongin budaya selalu bangga dari kecil sampai sekarang. Karena kaya banget akan budaya. Karena ya namanya orang tua, kemudian kakek nenek juga mengenal tentang budaya, memperkenalkan budaya juga. Nah kali ini menarik, gending di tengah-tengah Gen Z atau generasi Z. Nyambung nggak sih? Oke. Dan yang pasti untuk podcast ini dipersembahkan oleh Metasol FM bersama The Soga Eatery. Kemudian wardrobe yang saya pakai, kemeja batik by Batik Danar Hadi, dan venue yang istimewa ini by House of Danar Hadi. Nah, sudah hadir bersama kita Mbak Sruti Respati. Sugeng rawuh pripun pawartosipun? Halo Mas Dewa, saya pangestunipun. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi kita juga terima kasih di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa mampu menyempatkan waktu untuk Metasolo FM, bisa ngobrol-ngobrol di podcast. Dan di sini nanti tugas saya adalah kepoin Mbak Sruti. Ya, makasih banyak loh Mas sudah diundang. Karena begitu dengar tentang budaya, saya langsung nggak mikir apa-apa, langsung jalan. Wah, aduh, pokoknya itu ya, pokoknya kalau budaya itu passwordnya passwordnya budaya, jaya. Oke, sebelum kita memperkenalkan sedikit jauh tentang profil seorang Sruti Respati, yang pasti jangan lupa untuk subscribe. Terus untuk komen, share juga ya, komen-komen yang positif, tanya-tanya di komentar YouTube nanti ya ke Mbak Sruti boleh. Terus yang pasti juga jangan lupa ajak teman-teman untuk bisa ikutin nonton bareng-bareng podcast yang satu ini karena luar biasa. Mbak Sruti Respati, seorang sinden. Nanti mohon koreksi kalau salah loh Mbak. Oke, nanti aman. Kalau ada yang salah, bukan salah saya, yang ngetik. Ngetik mau sopo. Iya, perempuan selalu benar ya. Oke. Seorang sinden, vokalis, seniman kebanggaan Kota Solo yang dikenal karena kemampuannya menjembatani tradisi dan modernitas lewat gending Jawa. Sruti Respati aktif di berbagai panggung lokal, nasional, bahkan internasional. Dan pasti berkolaborasi dengan banyak musisi lintas genre, lintas budaya. Dan Sruti Respati kerap menjadi narasumber, fasilitator di bidang pelestarian budaya, sehingga menjadi dirinya seorang simbol perempuan Jawa yang progresif bagi banyak orang. Suara Sruti bukan sekedar tembang, tapi nafas hidup dari warisan budaya yang terus relevan. Satu lagi, paling baru, beliau ini adalah perwakilan Kota Surakarta dalam jejaring kota kreatif UNESCO. Luar biasa, tepuk tangan dari teman-teman. Ikut bangga karena saya lahir Solo, gede di Solo, orang Solo, kemudian ada orang Solo yang menjadi perwakilan sampai internasional. Dan mungkin daerah lain belum dapat kesempatan, tapi Solo sudah dapat, apalagi penghargaan yang sudah Mbak Sruti dapatkan di nanti kita akan di beberapa segmen nanti akan kita bahas, itu juga akan membuat Anda yang belum tahu jadi, hah? Ternyata apa? Wow. Akan banyak kejutan ini.
yang kalau sudah mengenal beliau dekat, keluarga, sahabat mungkin sudah tahu ya. Nah, kita akan lanjut bertanya-tanya kepada Mbak Sruti Respati seperti apa kesehariannya, prestasi apa saja di podcastnya Bung Gasih. Mbak Sruti, Iya, Mas sebelum Dewa. tanya lebih jauh, saya pengen tanya cepat dan dijawab cepat. Ini sesi yang pertama. Deg-degan. Deg-degan tuh Mbak. Saya yang tanya aja deg-degan. Kira-kira jawabannya apa ya? Iya. Kalau Mbak Sruti ini ya, sinden. Misalnya sinden itu ternyata bisa memilih kekuatan superhero. Kira-kira Mbak Sruti pengen punya kekuatan apa? Superman. Superman. Maksudnya Mbak gimana tuh? Oh, pengen punya kekuatan Kekuatan apa gitu? Eh, Apakah kayak Superman gitu? Tiba-tiba misal paling sinden gitu bisa pakai mata laser, cet, langsung kelas gamelan tuh. Butuh dilas atau gimana tuh? mungkin lebih ke ini ya, suara yang bisa setiap bersuara didengarkan. Setiap suara didengarkan Jadi setiap saya bersuara itu didengarkan dan dilakukan. dan dilakukan, dan itu terus dan otomatis. Iya, kan kekuatan super. Hmm. Setiap orang mendengar suara saya mau mendengarkan dan mau melakukan. Wah, luar biasa. Jadi orang bisa bisa apa? Termotivasi. Termotivasi, terprovokasi dengan suara yang saya keluarkan. Wah. Tentunya dalam hal ini suara yang baik ya. Oh iya, kalau Mbak Sruti dengan pribadinya yang sederhana, ini superhero-nya yang sederhana juga ya, yang berhubungan dengan karya ya. Tapi saya yakin kok, semua yang ada di sini kecuali jenengan itu pasti aneh-aneh minta kekuatan. Enggak, saya lihat misalkan kalau punya kekuatan super misalkan, Iya. jangan berantem dong, itu didengerin dilakukan. Oh. Jangan saling iri atau jangan Langsung berbuat manut. jahat itu Langsung nurut semua. langsung manut gitu loh. ngeri Pengennya kan saya pesuara itu. Sabdo Pandito Ratu. Saya pesuara, ayo kreatif dong, lalu Kreatif. kreatif. Ayo belajar dong, belajar. Ini kalau di gitu. film ini si pahit lidah itu loh. Apa yang diomongin kejadian. Ayo rukun semua Rukun gitu. semua gitu. Ayo dengerin sampai selesai terus bisa hafal lagunya, hafal semua gitu. Ayo dong pinter semua. Pinter semua. gitu. Ini bayangin aja kalau ada Mbak Sruti Respati di semua ini ya provinsi ya, itu semua anak-anak pinter semua. Datang ke sekolah, pinter semua ya. Pinter. Itu didengerin, termotivasi, lalu mereka melakukan itu. Superhero. Karena saya pesuara, mungkin itu kalau boleh ditanya punya kekuatan super apa ya itu suara yang didengarkan. Dan didengar, suara yang benar-benar didengarkan, tidak bisa ditolak dan dituruti. Nah itu Dan dituruti. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya nih, kita ngomong-ngomong tentang Mbak Sruti itu kalau saya pribadi kan selalu nggak jauh dengan gending, sinden, keroncong, dengan suara Anda yang sudah dari sekian tahun lamanya sudah warawiri di dunia media maupun di offline, di panggung-panggung bahkan internasional ya Mbak ya. Nah, kita kenal beliau ini dengan pendekatan yang unik ya, bisa bawain gending Jawa tapi formatnya jazz. Itu juga dulu pertama kali saya dengar itu kayak ternyata bisa juga gitu ya Mbak ya. Terus bahkan keroncong, bahkan sampai musik elektronik, dan sebenarnya awalnya bisa istilahnya apa ya, berkembang dan juga explore dari bisa masuk ke jazz, musik elektronik, bahkan keroncong. Itu awalnya apakah pengen niat dari dalam diri buat coba bisa nggak, atau memang hasil dari rembukan sama tim, atau nggak sengaja, atau seperti apa Mbak? Jadi sebenarnya itu adalah berawal dari kreativitas, lalu membangun jejaring yang baik. Jadi misalkan saya sudah dari kecil nih belajar musik tradisi dengan lingkungan keluarga. Lalu ketika saya beranjak dewasa, lalu dalam masa pencarian, enaknya nih aku karya di dalam hal apa nih? Sedangkan di
di eh, di situasi kita di dunia modern ini saya mendengar banyak sekali genre-genre musik yang lain. Yang ini kok seneng, yang ini kok seneng, yang ini kok seneng, jazz seneng, musik pop seneng, rock seneng, Kok seneng semua ballad ini? seneng, semua seneng gitu. Tapi kan saya harus mencari satu keunikan dalam diri saya yang harus saya eksplor. Oke. Lalu di situ dari semua hal-hal yang saya senang ini, saya mencoba untuk fusion ya, untuk Fusion. mencampur itu, menggabungkan itu menjadi sesuatu yang unik yang saya senang, tapi saya nggak kehilangan jati diri saya atau karakter saya. Oke. Dari situ kebetulan saya berada di jaringan seniman yang lintas genre. Ada saya banyak bertemu dengan musisi jazz, saya banyak bertemu dengan musisi pop. Lalu akhirnya itu bisa memaksimalkan jejaring itu sehingga bisa berkolaborasi. Gitu. Intinya Jadi seperti lebih ke satu kreativitas yang open minded, lalu adalah jaringan yang baik. Gitu. Untuk mewujudkan apa yang kamu mau, apa yang menjadi kreativitasmu gitu. Oke, jadi itu tidak lepas selain dari keinginan pribadi untuk tadi ya Mbak Surti katakan dan sampaikan pencarian jati diri dalam berkarya. Tapi kok ternyata dalam perjalanan banyak lagu enak-enak nih di luar sana nih. Iya. Padahal saya nggak mau melepas nih apa yang sudah jadi basic, Iya. jadi pedoman dari dulu. Nggak mau lepas tapi juga nggak mau ketinggalan zaman, Nah, kan gitu. akhirnya menemukan itu. Iya. Fusion tadi akhirnya kolaborasi dengan berbagai musik dan kebetulan juga bukan kebetulan mungkin Mbak Suruti bertemu dengan banyak orang-orang yang kompeten di bidangnya Iya. dan mampu membuat itu jadi sesuatu yang baru. Iya. Jadi ngobrol nih sama teman musisi dari musisi jazz waktu itu Mas Bintang. Mas ada lagu Jawa sing enak loh Mas gitu. Coba dengerin gini. Ini asik kayaknya dibawain dengan ini. Tanggapan beliau gini. Seru juga nih yuk gitu. Cobain, Ya bisa udah nih. langsung kita langsung aja, langsung gas aja, langsung kita kerjakan gitu. Langsung Mbak, langsung take itu tanpa pikir lama itu, langsung ayo coba. Ya tentunya lagunya apa, terus Formatnya. kita ulik lah istilahnya, kita ulik lalu jadilah sebuah karya gitu. Perpaduan antara Antara musik, jadi musiknya musik jazz, musiknya jazz, tapi lagunya itu kadang lagu tradisi, kadang lagu original, tapi basisnya memang rasanya memiliki spirit Jawa. tapi balutannya jazz. Balutannya jazz itu. Oke. Saya pakai cengkok-cengkok Jawa, lalu Oke. bahasanya pun bahasa Jawa, tapi musiknya memang jazz. Jazz. Perpaduan antara barat dan timur. Iya. Jadi sesuatu yang unik. Akhirnya pun secara suara pun saya akhirnya sedikit menyesuaikan juga, nggak menggunakan teknik yang sangat tradisional. Akhirnya menjadi fusion juga gitu. Jadi ketika fusion itu terjadi, baik dari musik jazznya itu ada penyesuaian. Ada Mbak Suti penyesuaian. pun juga begitu, Saya pun nggak menyesuaikan. memaksakan pakem Jawa yang straight karena kan susah nanti ya Mbak. Enggak, hanya esensi-esensi Jawa yang memang tetap ada di situ. Oke. Memang waktu itu target saya adalah ketika orang mendengarkan musik jazz ini, lalu penyanyinya menyanyi, Oke. orang akan langsung notice, oh yang nyanyi orang Jawa, Wow. gitu. Wah, Cuma suaranya. itu targetnya. Jadi musiknya memang musik jazz. Lalu ketika penyanyinya ini sudah bernyanyi, yang dengar pasti akan langsung paham ini penyanyinya ini orang Jawa. Iya, iya, iya. Itu aja. Aksennya udah kedengaran ini. Aksen, Ini bahasa, pasti Mbak Sruti ini. spirit cengkoknya kayak Tetap gitu. tidak ditinggalkan. Identitas. Identitas Oke, karakter. nice. Nah, tapi kalau kita lihat faktanya, Mbak Sruti Respati ini lahir dari keluarga dalang dan juga guru tari. Iya. Yang berarti sejak kecil sudah tumbuh dengan seni Jawa. Nah, pertama kalinya nyinden itu masih ingat nggak Pak, waktu belajar pertama kali? Saya tuh Kecil. hidup di lingkungan atmosfer Jawa banget ya. Bapak saya setiap hari melatih karawitan, Oke. lalu sering sekali mendalang, lalu setiap bapak mendalang saya pasti ikut di panggung wayang Dari kecil? kulit. Iya, dari kecil. Dari mungkin sebelum TK sampai saya besar itu. Bahkan ketika saya akhirnya
karya kreatif di luar musik tradisi. Ayah saya pun kadang menanyakan, kamu jangan ninggalin musik tradisi, tetap juga harus nguri-uri. Nggih, nguri budaya Jawi. Sedangkan di satu sisi kan memang orang harus berkembang juga kan. Nah, di situ makanya pesan-pesan dari kedua orang tua saya ini saya pegang penuh bahwa tidak boleh kehilangan jati diri sebagai wong Jawa itu. Wong Jawa aja lali Jawane. Niku nggih. Betul Pegangan itu. sampai sekarang, sampai kapan harus tetap dijaga. Betul, Mas Dewa ya tahu ternyata. Nah, Wong kan Jawa aja ilang wong asli Jawane. Solo kan Iya, ya. Solo kudu ya Mas ya. Tumbuh di Solo juga tahu wong Jawa aja lali Jawane, kan nguri-nguri budaya Jawi. Nggih, contoh kecil cuma nggih, Mbah, nggih gitu. Betul, betul. Iya. Dan masih ingat nggak, waktu kecil waktu belajar nyinden itu kelas berapa? Nyinden itu kalau belajarnya itu kan alami ya. Jadi bapak saya melatih itu sinden-sinden pada nembang. Ya, Kami ya. akhirnya ikut nembang juga bareng-bareng. Ayo bareng-bareng gitu, bareng-bareng. Ya sejak mulai sebelum TK Oh, itu sampai sudah mulai sudah. belajar dari Terus melihat gitu ya, Mbak ya? dari melihat, lalu ketika ngajar ada di situ, lalu bapak ayo nembangnya bareng-bareng gitu, bareng-bareng dari situ. Lalu kadang-kadang ada sesi di mana bapak saya ngelatih vokal juga ke saya. Latihan siap ini, latihan vokal siap hari apa gitu. Langsung dari Bapak? Ya dari bapak. Terus kadang mendengarkan repertoar karawitan dari kaset waktu itu Kaset kan. pita ya? Kaset pita waktu itu. Tahu ya generasinya akhirnya tahu. Iya. Jadi itu berlanjut sampai dewasa. Sampai dewasa pun bapak kan masih latihan rutin, Masih ya. mendalang juga di berbagai kesempatan kegiatan Nggih. desa maupun kegiatan Di luar. di luar Solo juga seperti itu. Wah. Jadi ya continue itu terhenti ketika bapak saya nggak ada. Pusedo. Jadi ya Tahun berapa tuh? 2013. 2013. Ya. Oke, berarti di situ 2013 artinya Mbak Suti sudah masuk di ranah profesional itu. Sudah di ya kan? profesional dan sudah manggung ke sana Nggih. kemari. Bapak- Artinya sebetulnya pencarian itu sebetulnya sudah ngerti nih karakter saya di sini, Seperti ranahnya di apa. sini seperti Nggih. apa. Cuma memang saya masih ingat kalimat Bapak bahwa Nggih. harus tetap menjaga identitas dan karakter jati diri kita sebagai wong Jawa, yaitu yang saya pegang dan tidak akan pernah saya tinggalkan. Yes. Pastinya Bapak Suwargi pasti waktu beliau sedo mungkin sudah berangkat dengan lega karena apa yang sudah diamanahkan ke putrinya dijalankan dengan baik dan Iya. melihat sudah progresnya di tahun itu kan sudah profesional. Saya berharap Bapak saya tersenyum dari atasan. Amin. Wah, ya Nduk. Iki sekarang Bapak yang ini Nduk. Sukses ya Nduk gitu ya. Amin. Alhamdulillah. Kalau Ibu saat ini Ibu masih sugeng, sehat. Ibu sehat. Alhamdulillah. Dan Ibu itu sangat energik kan karena ibu saya penari. Beliau itu sangat energik. Masih ngelatih, Mbak? Masih bahkan punya sanggar di rumah. Iya, maksudnya masih aktif? Masih aktif. Wow. Beliau sudah pensiun, tapi Iya, pensiun iya. itu nggak menghalangi beliau untuk tetap berkarya. Jadi beliau mengelola sebuah sanggar di rumah. Iya. Ada anak-anak kecil, lalu ada Remaja juga. Tradisional ya. Tarian tradisional. Wow. Dan ketika ada kegiatan beliau masih mengeluarkan tari-tariannya. Iya. Luar biasa, memang mendarah daging ya Mbak ya. Jiwa seni turun temurun ini. Ya, saya rasa banyak kok keluarga di Solo ini yang seperti itu. Iya. Dan ini sangat membahagiakan karena apa? Dengan adanya regenerasi itu kita masih yakin dan bangga bahwa Solo ini akan tetap kuncoro sampai kapanpun. Ya, ini loh, bahasa ini tetap kuncoro. Kuncoro itu adalah buku saya waktu SD ya. Masih nggak Mbak? Itu ada buku kuncoro. Waduh, kalau nggak tahu berarti Anda Gen Z ya. Ketahuan saya generasi tahun berapa Ya, ini. saya nggak tahu itu. Waduh, Mbak, saya lebih tua ini. Iya, oke. Apa yang akhirnya membuat seorang Suruti Respati semakin yakin bahwa sinden adalah jalur pilihan yang tepat
dan tanpa ada sedikit pun penyesalan? Satu-satunya komoditas yang bisa kita banggakan, Mas Dewa, Oke. dari Indonesia ini adalah keragaman budaya kita. Apa sih yang mau kita persaingkan dengan dunia lain? Bukan dunia lain yang goib ini ya? yang goib ya. Kok saya takut Tapi tiba-tiba ya? dengan negara lain, Ya, sorry. ya. Apa sih yang bisa kita banggakan dengan negara lain selain budaya kita yang sungguh sangat beragam? Yes. Kita ini ragam etnis, ragam budaya yang boleh dikata kita ini punya banyak sekali yang patut kita banggakan. Lalu kenapa saya memilih budaya ini sebagai sesuatu yang menghidupi saya? Ya. Karena memang akar saya di situ, akar budaya saya di situ. Saya memiliki tanggung jawab juga kepada keluarga besar, leluhur, dan terutama pada masyarakat dan generasi ke depan, bahwa ketika saya diberi warisan kesenian dan kebudayaan oleh leluhur saya pun memiliki tanggung jawab untuk meneruskannya pada generasi berikutnya, supaya kita masih bisa dipandang sebagai negara yang berbudaya di mata dunia. Nah, gitu. Dan yang pasti apa yang jadi warisan leluhur kita kan menjadi sebuah karya yang benar-benar original ya. Original kita punya, bukan niru-niru dari yang lain. Yang ini ke originalitasnya itu memang harus benar-benar dijaga turun-temurun. Ini yang mungkin menjadi PR untuk generasi sekarang, bahwa saya salut Mbak mendengar pernyataan panjenengan bagaimana tetap melihat punya tanggung jawab terhadap leluhur, walaupun beliau-beliau kakek-kakek nenek kita yang sekian banyak di atas sana yang mungkin sudah rapat-rap, sudah tidak ada di dunia ini lagi, tapi kita tetap jaga amanah beliau-beliau ini. Terutama juga pada generasi ke depan. Nah, ini. Kalau kita nggak bisa menyampaikan estafet ini, saya kok rasanya bersalah banget ya. Jadi masa Udah bersalah. Dikasih warisan yang luar biasa, yang menghidupi yang ini. seberapapun besarnya ya, ini satu analogi aja. Mau seberapapun besarnya kita ingin menjadi bangsa lain, tidak akan lebih besar menjadi bangsa sendiri. Mau kita menjadi bangsa pecinta K-pop atau pecinta musik barat, nggak akan lebih besar ketika kita menjadi bangsa yang mencintai budaya kita sendiri. Ini harusnya tadi bertanya kata-kata hari ini. harusnya itu sudah langsung keluar. Ini nih. Oke, ternyata seperti itu. Yang jelas mungkin bisa disimpulkan sementara Mbak Sruti adalah seorang sinden yang tidak juga yang namanya menolak budaya, tetapi mampu mengikuti budaya kekinian tanpa harus meninggalkan budaya asli kita sendiri. Iya, betul. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi tantangan terbesarnya di era yang bisa dibilang mungkin Mbak Sruti ini sinden modern nih, kan mampu adaptasi dan fusion ya dengan banyak budaya barat kayak tadi jazz, pop, mungkin. Sepanjang perjalanan sebagai sinden modern, tantangan terbesarnya di apa sih Mbak? Tantangan terbesar ada pada diri sendiri ya. Justru malah diri sendiri? Pada diri sendiri. Mau seberapa kreatifnya kamu, seberapa kreatifnya saya. Iya. Seberapa saya effort untuk terus berkarya, seberapa effort saya untuk terus melestarikan ini. Karena apapun itu, saya hanya bisa mengatakan bahwa apa yang saya lakukan selama ini betul-betul bisa menghidupi saya, dan saya pun menghidupi budaya itu sendiri. Menghidupkan budaya itu, lalu budaya itu bisa menghidupi saya. Jadi lebih pada gimana sih saya sendiri ini harus effort untuk terus tetap konsisten di jalur ini, jalur pelestarian ini. Karena ketika saya udah tidak ini enggak ya, saya harapkan enggak, sudah menyerah, lalu itu akan berakhir ya. Gitu. Jadi memang
tantangan terbesar adalah menyemangati diri untuk tetap konsisten pada jalur ini. Konsisten tuh ternyata memang nggak mudah ya. Tapi Butuh bukan effort. mustahil. Bukan mustahil, Ah. karena sudah pernah ada titik-titik yang saya rasa itu udah pencapaian, menurut saya puas, lalu saya anggap itu sebuah pencapaian yang Paling top lah, saya Mbak, ya. impikan. Mm-mm. Tapi setelah itu apa? Kan itu. Apalagi nih? Apakah saya mau selesai? Cukup Apakah berhenti di situ? cukup begitu? Apakah saya mau terus lanjut untuk terus ada di jalur ini dan melestarikan ini? Nah, kadang manusia kan nggak konsisten secara moodnya, secara effortnya. Nah, ini yang menjadi PR bagi para pekerja seni, terutama saya sendiri, itu untuk tetap menjaga konsistensi dalam berkarya di jalur yang sudah saya pilih. Lalu juga konsisten juga untuk melestarikannya dan menyebarkannya pada lingkaran-lingkaran yang saya temui. Oke, cukup menjawab ya pemirsa. Ini ada yang seru. Mbak Sruti ini pernah mengikuti ASEAN Korea Traditional Music Orchestra di Korea tahun 2009, benar Mbak? Iya, jadul banget itu. Ya itu lama banget. Ini kalau for your information, ini di tahun pertama kali saya mungkin Mbak Sruti udah lupa. Kita ketemu di salah satu TV swasta di Solo yang di Mojosongo. Oh iya, Kan sering iya. para di situ dulu Mbak ya. Iya, benar. Ternyata waktu itu dengan kabar ini, itu kan saya sama teman-teman, itu kan Mbak Sruti yang kemarin. Iya. Wah, udah sampai ini nih ya, ASEAN Korea Traditional Music Orchestra. Ceritanya gimana tuh, Mbak? Ya, waktu itu zaman Pak Presiden SBY, J. beliau itu kan sangat concern terhadap kesenian, terutama musik, karena beliau adalah pencipta lagu. Lalu di KTT ASEAN itu yang ASEAN dan Korea, yang diselenggarakan di Korea Selatan, itu beliau mengirimkan satu perwakilan untuk dalam ASEAN Korean Traditional Music Orchestra ini. Jadi ASEAN Korean Traditional Music Orchestra ini adalah orkestra yang dibentuk dari instrumen-instrumen tradisional. Jadi negara ASEAN itu kan punya instrumen tradisional ya. Iya, Kalau masing-masing negara punya tuh. Iya, masing-masing kan punya. Di Indonesia kan banyak sekali. Banyak tuh. Banyak sekali, ada gamelan, ada angklung, ada macam-macam ya. Itu baru di Jawa ya? Itu baru di Jawa, belum lagi di luar Jawa. Kalimantan, Sumatera banyak tuh, Mbak, Ya, benar-benar. jadi Indonesia memilih satu instrumen untuk dikirimkan, lalu semua instrumen dari negara-negara itu dirangkai menjadi kesatuan orkestra. Jadi satu tempat? Satu orkestra, jadi satu orkestra itu satu ensemble orkestra seperti itu. Itu campur-campur berarti, Mbak? Campur-campur instrumennya dari Bisa negara itu, Mbak? se-ASEAN, ya bisa. Wah, Lalu kita perform, oke. setiap negara menyanyikan lagu daerah masing-masing. Masing-masing. Mbak Sruti nyanyi di situ? Saya nyanyi di situ sebagai duta Indonesia. Waktu itu duta Indonesia menyanyikan lagu, kebetulan waktu itu yang dipilih adalah lagu Bengawan Solo. Karena Bengawan Solo itu selain merepresentasikan Indonesia, itu juga sudah sangat dikenal secara global. Jadi lagu itu bisa merepresentasikan Indonesia pada dunia internasional. Wah. Diiringi instrumen tradisional dari negara-negara se-ASEAN dan Korea itu. Entah itu mau dari Thailand, dari Indonesia. Betul. Kebayang ya Mbak ya, di situ apa impresi pertama, first impressionnya ketika ternyata seperti ini dan akhirnya bisa. Ya, impresi pertama saya lebih ke ini ya, kalau musikalnya setiap instrumen tuh memiliki tangga nada yang berbeda-beda. Nah itu loh Mbak, Ya. bisa seragam jadi harmoni loh. Ternyata itu oleh para arrangernya, Ya. music directornya, itu mereka disetel, instrumen itu disetel dalam satu tangga nada yang sama. Di setem, nah istilahnya ya. Ya, disetem di dalam satu tangga nada yang sama, yaitu gitu. tangga nada C. Rahasianya di situ. Jadi mereka bisa bermain bersama. Cuma impresi saya, ternyata walaupun itu disetem dalam tangga nada C, Ya. nggak bisa presisi, Mas. Begitu. Nggak bisa presisi seperti kita main keyboard. Feel-nya itu yang Anda rasakan. Presisi nadanya itu nggak bisa sama. Kenapa? Karena itu instrumen tradisional, bukan elektrik. Kalau elektrik Tuh. oke lah. Jadi
nada-nada itu memang nggak bisa presisi, misalkan do ya di betul-betul presisi do gitu atau di re dan lain sebagainya. Tapi nada-nada itu memiliki satu karakter yang unik dari instrumen itu. Masing-masing punya sendiri-sendiri padahal. Punya ya? sendiri-sendiri karakternya. Wah. Jadi betul-betul rasanya tuh rasa global, international, benar-benar internasional dalam arti yang sesungguhnya. Artinya masing-masing instrumen memiliki karakter sendiri yang mereka bergabung menjadi satu orkestra yang menghasilkan suara walaupun ada di tangga nada C, tapi tidak presisi presisi betul di tangga nada C. Dan nada-nada itu sangat kental dengan vibes tradisi. Iya, vibes-nya Solo juga akan kerasa kayak Jawa juga. Kalau Didi itu bawa musik apa Mbak kalau yang di Indonesia? Dari Indonesia bawanya calung dari Banyumas. Oh, calung Banyumas. Calung sama kendang. Kendang. Ya, perkusinya kendang. Ini calung. Untuk ininya instrumennya calung. Instrumen calung. Ya. Oh iya ya, bisa bayangin ini dari bambu kan. Iya. Kalau calung itu, karena kalau kita bawa gamelan atau instrumen yang lain agak sulit ini untuk pengirimannya dan apa manajemennya, ya, berat dan sebanyak itu. Betul. Wah, makanya ini PR banget buat tadi yang Mbak Sukti sampaikan ya, musik direkturnya sama arrangernya itu benar-benar berpikir keras. Iya, ini nggak mungkin kalau gitar, piano atau musik modern yang lainnya itu atau jelas presisi bass, bisa disetting stem sama C-nya semua C, jadi. Iya, ini nggak bisa Mbak. Nggak bisa. Dan itu pagelaran itu ditonton oleh 11 kepala negara kan dari negara ASEAN dan Korea. Jadi memang sebuah perhelatan yang cukup prestisius karena itu KTT itu ASEAN Summit, ASEAN Korean Summit, dan ditonton oleh para kepala negara yang bahkan ketika kita mau menyanyi aja konfirmasi menggunakan wire mic atau wireless mic itu hanya sekitar 3 menit sebelum keluar panggung. Karena kalau untuk sekelas kepala negara bahkan wireless mic itu bisa dijadikan detonator bom katanya. Wah, demi keamanan, demi safety seperti itu sampai sedetail itu ya Mbak? Iya, waktu itu. Boleh dikatakan apakah itu kali pertama Mbak Surti ke Korea? Iya, karena ini saya kan 2 tahun berturut-turut ya. Jadi kali pertama dan kali kedua. Itu tanggal pertama tahun berapa Mbak? Pas ini? 2000. Bukan? Sebelumnya apa kan? 8 kayaknya ya, 2008 dan 2009. Dan 2009? Iya. Oh, oke. Ya seperti kita tahu ya, kalau beberapa mungkin kita kenal teman penari, sinden, dalang, itu kalau job-job sampai luar negeri Eropa udah biasa ya Mbak ternyata ya. Bisa jalan-jalan, itu jangan meremehkan budaya itu kalau menghidupi. Lihat Mbak Suti ini sampai Korea saat kita masih belum menjelajah Solo dengan baik dan benar. Mbak Suti sudah sampai Korea. Kita belum tahu K-pop, dia udah ada di negara K-pop. Tapi ini menarik yang diomongkan Mas Dewa. Kita belum menjelajah Solo dengan baik dan benar. Ini PR loh. PR juga ya? PR. Jadi kayaknya sebaiknya mulai sekarang kita harus menyemangati anak muda untuk lebih mengekspor kota Solo ini lebih baik lagi. Kenapa? Menjadi agen-agen promosi untuk daerah lain atau teman-teman di luar Solo. Solo dong, ada di sini bagus, ada di sini bagus. Mbak. Jadi agen-agen promosi ya. Gitu. Jadi misalkan nanti teman-teman Solo ini pergi kemanapun, mereka bisa bercerita tentang Solo, lalu teman-teman dari luar Solo ini tertarik untuk datang ke Solo. Minimal kalau misalnya ada teman-teman kuliah di luar kota kemudian ke Solo terus minta kita tolong untuk, bro, aku pengen di sini ada museum di Solo tuh di mana sih? Gak mungkin dong, malu dong kalau kita orang Solo jawab, mana ya? Aku juga belum pernah, kan lucu. Itu kamu tinggal itu gimana? Angan-anganmu pergi ke luar negeri, kotamu sendiri aja gak hafal, kan begitu. Itu bagus banget sih. Ada lucu juga ketika lahir di Solo juga, gede di Solo juga, waktu itu ada teman juga di event gitu, masih aja nanya kayak gitu, Mas, Lokananta itu kayak gimana ya Mas ya? Loh, kamu belum pernah ke studio legenda sampai dunia itu belum tahu. Kamu mainmu kebanyakan keluar kota, tapi malah ke Solo sendiri malah belum. Prihatin ya. Iya. Lah kamu terus mempromokan ke teman-teman untuk ke Solo, piye? Wong kamu sendiri nggak apa. Tapi keren ya, menarik itu ya. Iya
menarik. Ini gimana sih menginspirasi anak-anak sekarang untuk mengeksplor Solo, lalu menjadi agen promosi bagi kota kita tercinta ini. Iya, asal bangga aja gitu, jadi duta untuk kota kita sendiri kan, Mbak? Iya. Iya kan? Iya. Oke, itu pengalaman satu dari mungkin ribuan pertanyaan, dan pengalaman ini kalau ditanya semuanya ini kita nggak habis 2 jam ini. Pengalamannya Mbak Sruti luar biasa dari awal 2000-an sampai sekarang ya. Ada cerita, boleh dong cerita di balik kebahagiaan Mbak Sruti di tahun 2020 dan tahun 2024. Mbak Sruti mendapatkan penghargaan AMI Award. Ini nih, kategori artis solo keroncong langgam kontemporer terbaik melalui lagu Hujan Pagi dan Yang Anak Dara di tahun 2024. Kasih tahu dong Mbak faktanya Mbak dan ceritanya Mbak. Ini seru nih. Iya, ini seru nih karena ini momentum ya. Momentum Kota Solo ini sudah pernah sebelumnya yang menyabet AMI Award adalah Ibu Waljina. Beliau legenda hidup ya dari Walang Kota Kekek si Ratu Walang Kekek Ratu Walang ini. Kekek. Beliau legenda hidup yang memang menjadi tonggak sejarah musik keroncong di Indonesia dan dunia. Di tahun 2020 kita kan terkena pandemi ya Mas ya. Ya. Di situ semua stuck. Berhenti semua tuh. Berhenti kan ya waktu itu, kita masih ingat betapa sulitnya kita Apalagi menghadapi pandemi ini. dunia Pekerjaan, dunia panggung delosor. Sama sekali delosor istilahnya, betul. Delosor tenan, Delosor kasihan itu banget. tiarap. Tiarap. Delosor. Lalu saya kan di belakang saya ini banyak banget orang ya, ada musisi, ada manajemen. Itu semua gimana, sedangkan mereka kerja itu saya nggak gaji mereka bulanan Mas, by project. Nah, Kalau nggak ada project? Kalau nggak ada project kan kasihan. Nggak ada makan Nggak berarti ada emang. makan. Sedangkan mereka punya keluarga. Iya. Nah, waktu ada project mereka kencang sekali kerjaannya. Terus gitu ya, Mbak. Tapi begitu kena pandemik ini semua berhenti. Lalu saya mikir, ini anak-anak mau makan apa nih? Gitu. Akhirnya saya berusaha berpikir kreatif untuk tetap memproduksi. Aku harus bikin lagu. Akhirnya saya produksi album. Supaya apa? Manajemen saya tetap bergerak, musisi saya tetap bergerak, lalu di situ mereka dapat manfaat ekonomi. Bahkan waktu yang 2020 kan Hujan Pagi itu kita nggak ketemu satu sama lain. Kita bekerja itu hanya melalui komunikasi WhatsApp, dari rumah masing-masing ya Mbak? email dari rumah masing-masing. Kita ke studio itu hari ini jam take cak, yaitu hanya personel itu yang datang. Jam berikutnya masuk di situ. Jadi hanya operator sama satu musisi, dan itu berlaku untuk semua. Kita nggak ketemu satu sama lain. Sampai akhirnya jadi itu, lalu sudah jadi kita kirim ke AMI Award untuk seleksi, dan akhirnya kita menang. Dan itu menjadi sebuah anugerah tersendiri karena di saat yang kurang menguntungkan di era pandemi, kita mendapat sebuah hadiah dari Tuhan yang sangat indah. Yaitu penghargaan AMI Award. Cerita yang sangat ini ya, kayak di film-film nggak sih, kayak pas bener-bener ini bahwa di belakangnya yang support Mbak Sruti kan banyak ini. Banyak, walaupun mereka kerja secara online ya, tapi mereka meluangkan waktu untuk mengatur itu, gitu. Jadi ya daripada kita nggak berkarya, sekalian aja saya harus tetap berkarya di era yang sulit ini. Ya, walaupun dengan cara yang mungkin nggak seperti biasanya ya Mbak. Tantangan juga loh ketika take record. Tantangannya adalah nggak hanya teknis ya. Iya, itu teknisnya sudah kebayang susahnya Mbak. Luar biasa. Itu saya dikirimi musik, lalu saya menulis lirik, lalu saya kirimkan balik, lalu di-adjust, setelah itu dibikin aransemen, lalu masuk studio satu persatu. Setelah selesai kita kirim datanya itu untuk di mixing mastering. Setelah itu kita launching kayak gitu. Jadi ya effort sekali. Ketemunya ya waktu launching itu. Jadi ya agak jadi kenangan yang unik gitu. Nggak bakal terlupakan ya Mbak ya, pas pandemi itu. Terus kebetulan kan memang sulit sekali kan menembus AMI Award gitu. Sekelas AMI loh Mbak. Ya, sampai
terakhir kemarin di 2024 saya akhirnya memutuskan untuk terus berkarya, lalu di 2024 kembali bisa menyabet AMI Award, dan tentunya ini adalah persembahan untuk Kota Solo. Oke, it's mean kalau bisa dibilang berarti kesimpulannya nih, orang Solo yang dapat AMI Award itu baru Eyang Waljina dan Mbak Sruti. Iya. Loh, ini bangga nih. Nanti kalau ketemu teman-teman luar kota, kotamu belum ada yang dapat AMI ya. Buat sombong-sombongan kita. Yang dapat biasa aja ya, kitanya ikut sombong gitu. Oke, sejarah akhirnya tercatat bahwa Kota Solo ada Mbak Sruti orang kedua setelah Waljina dapatkan AMI Award ini 2 kali, 2020 pada pandemi dan iya. di era normal kembali ini di 2024. New normal 2024 tahun lalu ya. Wah, ada lagi nih cerita seru tentang mendapatkan penghargaan sebagai Arirang Master nomor 2303 dari Indonesia pada tahun 2023 yang diberikan langsung oleh Culture Master atas kontribusi dalam dunia seni. Ini di mana nih, Mbak? Jadi Culture Master itu adalah Arirang Master itu adalah penghargaan dari Korea ini untuk para seniman-seniman yang memiliki pengaruh dalam negaranya masing-masing. Tapi gitu. pengaruh seniman tradisi yang tradisi. memiliki pengaruh, dan itu ternyata karena saya nggak apply kan, ternyata itu diseleksi melalui beberapa juri. Nah, juri itu mereka melihat dari pergerakan kreativitas seniman tersebut, lalu mereka menilai, akhirnya mereka memutuskan untuk memilih dari masing-masing negara ada yang lolos, ada yang enggak. Nah, kebetulan saya lolos gitu. Kaget juga karena loh kok terpilih, saya nggak apply, saya nggak ini. Ternyata memang ada mekanisme penilaian yang kita nggak ngerti gitu, diajukan oleh beberapa kurator. Nah, akhirnya dari Indonesia sih kuratornya dari ada berapa? Kementerian Kebudayaan kalau nggak salah. Itu di mana tempat untuk ini kompetisinya ini? Itu bukan kompetisi sih, Semacam itu lebih kayak penghargaan aja. Awarding. Ya, award. Awarding ya, oke, bukan sebuah kompetisi ya. Ya, makanya saya nggak apply. Kalau AMI Award kan kita memang apply Kompetisi untuk mengajukan diri untuk bisa mendapat award. Iya. Berdasarkan karya yang. Kalau ini enggak. Berarti ya memang hasil dari buah pikir kurator lalu juri. Jurinya pun dari berbagai negara ya, jadi ada beberapa negara gitu. Dan 2023 ya, berarti sebelum AMI ini Mbak Sruti dapat ini. Iya. Dari siapa lagi Mbak yang dari Indonesia waktu itu Arirang Master ini? Setiap tahun berbeda ya, satu aja Mbak? Satu aja. Satu negara satu? Satu, ya. Mbak Sruti yang dapat lagi? Iya, 2023, tapi 2022 sepertinya ada, tapi bukan Pulau Solo. Jawa. Oh, bukan di luar Pulau Jawa. Iya. Oh gitu. Ya. Siap. Terkadang penilaian juri itu kalau dari luar negeri itu beda ya, dengan cara menilainya tuh beda dengan kita gitu. Mereka tuh nggak ngerti juga ya, cuma saya melihat kok perbedaannya mereka itu lebih ke kayak keotentikan kayak gitu. Unik. Jadi keotentikan gitu ya? Itu jadi mungkin poin yang cukup memegang peranan. Keotentikan ya, baik. Bukan sekedar popularitas atau bukan sekedar nggak ngerti juga, tapi dari setelah saya dapat itu kan ngobrol dengan salah satu foundernya itu kok ke arahnya ke sana. Dari Korea itu Mbak? Iya. Oke. Nah, Metafams dan para pemirsa, terima kasih masih setia buat ngelihat kita di podcast. Nyambung nggak sih? Kadang yang nggak nyambung makin bikin penasaran. Tapi semakin kesini semakin nyambung loh.
Dan PR-nya untuk bisa menyambungkan itu tuh yang jadi bener PR kita bersama yang disampaikan Mbak Suti tadi bener. Kita sempat ngobrol juga off air bagaimana tentang PR untuk menjaga tradisi ini adalah sebuah estafet dari leluhur sampai ke anak cucu kita nanti. Jangan sampai berhenti. Kalau berhenti merasa bersalah ya Mbak. Kalau nggak bisa, kamu sudah tak percaya, ini leluhur seperti seorang leluhur bilang kayak udah dipercaya anak putuku kok berhenti, kok nggak diterus kayak gitu. Nah, ini yang nyambung nih sama pertanyaan berikutnya nih. Jadi caranya Mbak Sruti biar anak muda itu mau dengerin gending-gending Jawa tanpa ada rasa-rasa aneh atau malu dari anak-anak yang mungkin sekarang cenderung ke kehidupan yang modern. Pripun Mbak? Strategi ini jenengan untuk kenal iki lho, cah nom-nom ya kudu ngerti. Meneh wong Solo, wong Jawa, aja lali Jawa nih. Monggo, strateginya seperti apa? Kalau saya sederhana ya, apa yang saya lakukan tuh lebih bertumpu pada kejujuran. Jadi saya wong Jawa ya ngakoni saya wong Jawa. Saya berlogat Jawa dengan baik dan benar. Saya menggunakan bahasa Jawa juga pada tempatnya dengan baik dan benar. Lalu saya berpakaian layaknya kaidah-kaidah Jawa itu dengan baik dan benar, baik off air maupun on air. Makanya ketika saya diminta oleh stasiun TV misalkan untuk tampil, saya mesti selalu memasukkan kebaya, konde, kain jari itu sebagai satu sebagai satu item yang posisi tawar saya di situ bahwa oke, saya ini tapi saya sebisa mungkin menggunakan ini ya. Nah, ini salah satu soft edukasi lembut dan soft itu kepada generasi muda supaya mereka bangga loh. Aku aja bangga loh berkebaya dan berkonde di stasiun TV yang penuh dengan komoditas yang modern kayak busana modern, lalu konten-konten yang modern dengan logat-logat yang sangat modern, tapi saya masih bangga berbahasa Jawa, menggunakan cengkok-cengkok Jawa dalam lagu-lagu yang diminta, walaupun lagu-lagunya tuh mungkin lagu pop, lagu rock atau lagu-lagu yang lain, genre yang lain. Saya masih menggunakan cengkok-cengkok Jawa di situ. Gimana sih Mbak? Contoh Mbak. Apa nih? Lagu apa nih? Lagu-lagu barat misalnya. Lagu barat. Pakai cengkok Jawa. Pakai cengkok Jawa lagunya. Ini secara langsung saya ini jarang terjadi nih. Lagunya siapa ya? Bruno Mars, Michael Jackson atau Michael Jackson ya. Heal the world. Heal the world. Heal the world. Heal the world. Make a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. Dan seterusnya. Aduh, aku pengen lanjut. Iya. Misalnya seperti itu Jadi walaupun kita bernyanyi ini cengkoknya mungkin nggak semuanya kita nyanyikan seperti itu, tapi ada part-part tertentu yang kita masukkan seperti itu. Buat apa? Statement kita, statement berkesenian kita. Wah, aku wong Jawa loh, iso nyanyi pop, nganggo cengkok-cengkok, bisa bernyanyi pop dengan menggunakan cengkok Jawa yang membuat kita nggak kehilangan nih jati diri kita. Yes, I like it. Sometimes talking with English like this. So the Jawa is still here, but my accent, our language is English. You understand toh? Jawa English, Jawa English. Jawa English. Jadi kita bisa ngelihat itu kok. Itu juga ada satu kebanggaan sendiri. Contohnya ya orang India tuh kalau menggunakan bahasa Inggris ya dengan karakter India. China juga menggunakan bahasa Inggris dengan karakter China. Seperti itu. Jadi ya, Singapura itu kalau berbahasa Inggris juga dengan aksen mereka. Iya, aneh sih kalau kita dengerin. Tapi mereka tetap bangga dengan itu. Bangga itu. Iya. Gitu. Sama ini Mbak, saya tuh juga salut sama, kita ngomongin Asia aja ya, ngomongin Asia. Orang Jepang yang masih tetap acara-acara tertentu anak mudanya pakai kimono. Nah, sampai gitu. bawah pakai kayak ini di sini ini teklek itu ya Mbak ya. Iya. Apa itu? Iya. Itu hanboknya orang Korea. Iya. Iya. Mereka aja loh negara maju yang modern, mereka aja tetap
tidak meninggalkan mereka bangga dengan Iya, itu. dan Kenapa Mas kita Dewa, tidak? fenomena sekarang kita cukup bangga lagi nih. Karena anak-anak muda sekarang ini udah banyak banget yang sangat mencintai kebaya, dan kayaknya nih anak-anak muda sekarang tuh udah mulai nyaman loh pakai kebaya ini sehari-hari. Oke. Dalam misalkan mereka ada ngedate sama teman-temannya nih gitu. Yuk, dress code-nya apa nih? Kebaya. Nah, kadang-kadang mereka sering juga berdress code kebaya kayak gitu. Ini satu apa ya, satu progres yang baik untuk anak-anak generasi sekarang. Iya ya. Jadi tren berkebaya itu selain nyaman juga seru gitu. Dan kamu akan tetap kelihatan cantik loh. Gitu. Cantik. Kecuali saya yang pakai kebaya ya, itu beda ya. Tapi pengen nggak? Pengen sih. Langsung ya. Mbak Sri suka mancing-mancing gitu loh, sukanya loh. Bercanda. Kan kita lagi mau betapa orang senangnya kebaya. Pengen nggak? Makanya jadi pengen. Tiba-tiba nanti pulang ke podcast, saya langsung milih-milih tuh. Bercanda ya. Oke. Dan itu artinya bisa dibilang apa yang Mbak Suruti lakukan sekarang dari awal dulu sampai sekarang sampai seterusnya itu bukannya sekedar bekerja di dunia budaya kemudian terhidupi di situ, tapi juga ada pesan dan juga amanah yang harus diestafetkan dengan cara Mbak Suruti. Nggak hanya tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita bertingkah laku, itu juga ini yang sekarang mencerminkan karakter Jawa, kita, wong Jawa. Bagaimana kita menyampaikan usulan atau mengkritisi sesuatu. Ada kok khasnya orang Jawa itu ada. Makanya ketika kita lihat misalnya datang di sebuah acara dengan pakaian tradisional yang dibanggakan, ya namanya juga identitas ya. Kayak misalnya Mbak Suruti datang kayak gini, wah ini orang Jawa, ini mesti orang Jawa loh. Wong Jawa aja ilang. Jawa. Dimanapun Anda berada deh, bangga jadi orang Jawa. Bahwa di suku lainnya pun begitu, dari manapun suku ras Anda, ya Mbak ya, dari daerah manapun di seluruh Indonesia, tetap bangga dengan tradisi dan budaya di tempat Anda berada. Ya, wong Jawa dengan Jawa nih, orang Sumatera dengan Sumateranya, Kalimantan, Papua, Sulawesi, kita kaya akan itu. Jadi kenapa? Tak ada alasan untuk tidak bangga atas apa yang dipunyai di negeri kita. Betul. Oke, Mbak Suruti, kalau misalnya ini udah punya sekolah khusus sinden nih, Mbak? Enggak sih, enggak ada. Belum? Cuma saya memang menerima murid private. Oh, private tapi sudah. udah beberapa lama ini belum ada lagi. Karena waktu ya, Mbak? Ya. Jadi kendalanya tuh setiap beberapa kali dulu tuh saya sering banget ada orang yang kontak saya untuk privat gitu. Tapi selalu saya tuh terbentur dengan waktu. Jadwal ya, Mbak ya. Sempet sih saya memiliki beberapa murid, tapi ya hanya mungkin short term ya, nggak bisa long term gitu. Akhirnya kalau pas kebentur waktu yang memang saya nggak bisa, saya lempar ke teman-teman seniman lain. Jadi saya komunikasi nih sama temen, mau nggak tak kasih murid gitu. Dia pengen banget belajar ini, tapi waktu saya nggak ada. Nah di situ saya merasa ini nggak boleh berhenti nih, nggak boleh ditolak. Iya, kan tapi saya kasih Mbak. rekomendasi ke temen yang dia mau gitu. Bisa ngajarin, ada waktu. Gitu. Jadi ya akhirnya ada beberapa murid yang kepegang saya, tapi ada banyak yang harus terpaksa saya berikan pada teman-teman lain. Iya loh Mbak, artinya kan secara pribadi pasti Mbak Suruti berpikir bahwa ya ini anak muda ini yang kita cari seperti ini, mampu menjalankan kembali estafet berikutnya untuk budaya kita punya gitu. Paling mentok-mentok kalau pas banget aku nggak bisa itu biasanya kalau udah dari temen nih, diajarin temen, kadang gimana nih perkembangannya, progresnya, kalau udah baik, yuk kapan manggung bareng. Jadi aku langsung aku ngajarinya praktek nih di lapangan. Langsung. keren. Terus kalau misalnya kan ini les gitar, les piano, umum ya Mbak ya, les biola, melajari nada, kunci. Nah kalau sinden itu pertama kali yang wajib murid-murid sinden itu yang harus dipelajari pertama kali apa sih Mbak? Kalau sinden itu kebetulan belum pernah ada yang privat ke saya. Tapi cuma kalau untuk color sinden itu ada beberapa penyanyi nasional itu yang
yang tanya ke saya, lalu mereka belajar dari saya. Itu, Mbak, aku mau kasih ambience Jawa dong, tembangan di gitu. laguku ini gitu. Gimana sih Mbak? Lalu saya ajarin di situ. Jadi kayak semacam short lesson gitu kan. Tapi kalau untuk yang cukup panjang yang pernah kepegang saya itu kebetulan musik keroncong. Jadi bukan yang di sinden. Kalau sinden biasanya itu memang harus long term, tapi kalau untuk yang singkat-singkat itu paling hanya kayak semacam ngasih layer-layer dikit di lagu-lagu kayak gitu, memang saya bisa kepegang tuh gitu. Oh, Terus yang sudah gitu. pernah kepegang ya di musik keroncong gitu. Vokal keroncong paling hanya gimana karakter menyanyi keroncong. Lalu bagaimana pakem-pakemnya. Lalu bagaimana karakter bernyanyi keroncong, lalu mengalahkan lagu-lagu keroncong, karena lagu-lagu keroncong itu bukan lagu yang mudah gitu Iya. untuk dikuasai gitu. Uniknya, dan makanya kan kalau kita ngomongin banyak penyanyi di Indonesia kita punya tuh, tapi kan nggak semuanya bisa ketika dikasih lagu keroncong dan bisa menyanyikan dengan keroncong, itu jadi PR juga. Iya. Ya Mbak ya. Iya, dan kebetulan kan saat ini perkembangan musik keroncong dan musik Jawa ini kan luar biasa ya. Sejak meninggalnya Maestro Didi Didi Kempot Kempot, itu banyak sekali bermunculan musisi-musisi Jawa yang menyanyi lagu Jawa dangdut gitu Ya, ya, pop pop Jawa, pop Jawa dan dangdut gini. itu. Dan ini menjadi satu genre baru, tapi masih bersinggungan dengan keroncong dan etnis Jawa kan. Masih deket ya Mbak ya. Masih dekat sekali, tapi ini menjadi sesuatu komoditi baru bagi ragam seni Indonesia. Dan kebetulan juga sudah ada lagi nih awarding tentang itu, yaitu Ambiar Award kan. Ambiar Award. Ambiar Award yang Yes. kebetulan saya juga jadi juri di situ Oh iya Mbak ya, bener. bersama dengan Ibu Sundari Sukoco dan Mas Koko Tole dan almarhum Ben Sleo di situ. Oh ya, waktu itu masih Om Benz ya. Iya, tapi Mas Ben. kebetulan karena Om Ben sudah almarhum, akhirnya kita lanjutkan nih, sampai tahun-tahun mendatang kita sih berharap itu masih bisa diselenggarakan untuk mengapresiasi insan musik dari genre pop Jawa ini. Iya. Wah. Apa ketakutan terbesar Mbak Sruti soal pelestarian budaya kita di masa depan nanti? Ini sebenarnya sudah tergambar sih di awal tadi. Ketakutan saya kalau suara saya nggak didengar lagi, Nah. nggak dinotis, lalu generasi kita abai terhadap Warisan. seni budaya kita sendiri. Mereka lebih cenderung pada budaya luar negeri. Iya. Eh, Warisan leluhur ditinggalkan ya Mbak ya. itu kekhawatiran saya. Tapi namanya kekhawatiran itu pasti ada dalam perjuangan kan. Gimana kita memperjuangkan apa yang kita cita-citakan aja. Konsisten aja terus biar dari sekian banyak anak muda yang mungkin menjadi target pasar kita, Iya. itu nggak mungkin semuanya itu nggak suka sama kita. Pasti ada. adalah gitu. Ada. Adalah nanti yang akan menjadi penerus-penerus Iya. Kita tradisi kita. nerusin warisan leluhur yang Betul. dari berabad-abad. Salah satunya tadi juga disampaikan ke pemirsa juga, Metafam ya. Murid hari gini yang ada murid-murid masih muda pengen belajar keroncong, pengen belajar sinden, itu kan positif. Positif. Ada sesuatu positif poin yang didapat. Oh, masih ada. Ada. Yang suka dengan keroncong, anak muda masih suka dengan nyinden, masih ada. Yang suka dengan main kendang, dalang. Iya, masih ada. Dan keluarga, lingkaran terkecil itu adalah keluarga itu memegang peranan yang sangat penting. Oke. Bagaimana mereka memberi edukasi pada anak-anaknya di usia-usia dini, gimana sih harus bangga terhadap seni budaya kita. Dari pertama dari keluarga, kalau udah mendukung, tentunya anak itu akan bebas dalam berekspresi dan mengapresiasi.
Oke Mbak Suti, sekarang pertanyaannya cepat dan jenengan juga harus menjawab dengan cepat. Baiklah. Oke ya, siap. Bahagia banget tuh. Pasti akan ekspresinya kan beda itu pasti. Aduh, aku kok seneng kabeh. Aduh, kok susah kabeh gitu pasti. Oke. Suara emas tapi mic pas error atau mic-nya bagus tapi suara pas habis? Mic bagus lah, suara pas habis. Oke. Bikin konten nyinden pagi-pagi atau latihan karawitan tengah malam? Latihan karawitan tengah malam. Ih, horor. Itu suka yang gitu-gitu ya, dapat horor-horor gitu. Saya kok wedi ya. Tempe mendoan atau tahu isi? Tahu isi. Suka sayur kelihatan. Iya. Tampil anggun tapi suaranya lagi serak atau tampil dengan suara merdu tapi salah kostum? Tampil anggun dengan suara agak serak nggak apa-apa. Oke. Perempuan yang sangat concern dengan penampilan. Viral di sosial media karena video nyinden atau masuk trending YouTube karena collab sama rapper? Trending dengan video nyinden dong. Visual di sosial media karena video nyinden. Oke, luar biasa. Gak ada mau kolaborasi sama rapper, Mbak? Ah? Belum ketemu ya? Belum. Belum ketemu kreatifnya di situ ya? Susah juga sih. Belum sih, belum. Sebenarnya kepikir cuma belum ada kesempatannya. Iya. Semoga ini kayak diingetin nih. Ya, nunggu sama untuk Siwa. new collaboration Ya. lagi. Ya, kita, Menarik. karena kita pengen banget seorang Suruti Habis ini Respati. ya kita bikin ya. Ya Mbak, Habis yuk Mbak, ini. yuk saya yang nge-rap ya Mbak. Habis ini kita bikin. Karena memang kita selalu menunggu dan terus jangan sampai berhenti seorang Suruti Respati terus mengembangkan sayapnya di dunia seni dalam arti terus fusion dengan banyak hal, menciptakan ide-ide dan konsep baru, dan semoga dengan cara seperti itu mampu lebih mengenalkan ke anak muda dengan smooth dan mampu mereka menerimanya dengan baik, dan apa yang jadi warisan leluhur yang jatuh ke Mbak Surti dan teman-teman seniman yang lainnya akan terus diestafetkan sampai kapanpun. Amin. Amin. Oke, kita pengen dengar suaranya Mbak Surti Respati ini yang dulu berhasil memenangkan AMI Award tahun kemarin 2024 yang berjudul Anak Dara. Anak Dara. Baiklah. Cantik jelita paras nan mewangi bunga-bunga harum singgah merelung dalam sanubari insani. Ya. Kira-kira saya bisa nggak sih nyanyi kayak gitu? Bisa dong. Butuh proses berapa tahun, Mbak? Itu kemauan. Kemauannya. Karena kan kita tahu sejak kecil sudah mencintai sinden, keroncong dan sebagainya, pedalangan dan dunia dalang, dunia tari dari ibu dan sebagainya. Bisa dibilang mungkin satu dari beberapa warga kota Solo dari keluarga besar yang sangat kental banget ya Mbak dengan budaya Solo dan Jawanya ya. Oke Mbak, sebelum kita closing, kasih pesan dong buat anak muda di luar sana, bukannya dari Solo tapi dari luar Solo, tentang budaya yang harusnya kita banggakan milik kita sendiri. Silakan. Halo anak muda semuanya, berbanggalah dengan budaya kita sendiri, bawalah budaya ini mendunia di dalam era kalian, era modern. Tetap semangat melestarikan budaya demi bangsa kita dipandang sebagai bangsa yang berbudaya dalam kancah peta dunia. Wey, singkat, padat, langsung slep. PR nih buat anak muda nih, jangan lupa ya apa yang disampaikan Mbak Surti Respati. Matur nuwun Mbak Surti sudah berkenan hadir dengan jadwal yang sekian sibuknya, akhirnya jadwalnya ketemu, bisa ngobrol seru dan menginspiratif. Nantikan tokoh-tokoh inspiratif berikutnya yang pastinya di podcast yang Meta Solo FM. Nyambung gak sih? Kadang yang gak nyambung bikin makin penasaran. Yang pasti hari ini kita berterima kasih sekali podcast Nyambung Gak Sih
kerjasama Metasol FM bersama The Soga Eatery dan Wardrobe yang saya kenakan istimewa dari Batik Danar Hadi dan venue yang indah ini by House of Danar Hadi. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, dan juga share YouTube kita. Sampai ketemu di podcast yang selanjutnya. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih, Matur nuwun Mas Dewa.